Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD. Seperti apa kondisinya nanti menjelang pembukaan sesi Amerika. Dan tentunya seperti biasanya karena hari ini ada jadwal kalender ekonomi yang akan rilis dan saya akan bahas serta saya menggunakan website daripada forexfactory.com untuk saya membahas jadwal kalender ekonomi yang akan rilis nanti malam. Serta saya akan membahas kondisi indeks dolar ya sampai dengan sore hari ini. Apakah sesuai dengan data ekonomi yang malam nanti akan rilis atau tidak sesuai. Dan tentunya saya akan bahas insya Allah secara detail. Dan yang terakhir hubungan dengan XAU/USD seperti apa sampai dengan sore hari ini. Oke, langsung aja kita bahas dan langsung aja kita lihat jadwal kalender ekonomi yang akan rilis nanti malam. Check it out. Oke, jadwal kalender ekonomi ya yang akan rilis nanti malam tanggal 27 Oktober. Di mana ada dua informasi yang akan rilis. Pertama, pukul 19.30 yaitu mengenai Core PCI Price Index. Jadi sebelum saya bahas di mana Core PCI Price Index ini adalah salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi di Amerika Serikat. Jadi hal tersebut karena ini Core PCI Price Index ini kan mengukur inflasi ya, tapi ada core-nya ini menunjukkan bahwa pengukuran ini mengecualikan komponen harga yang cenderung lebih volatile, jadi menyampingkan ya, mengecualikan yaitu seperti kayak makanan dan energi. Jadi tidak termasuk makanan dan energi, gambarannya seperti itu. Jadi selain daripada itu, Core PCI Price Index ini memberikan gambaran yang lebih stabil tentang inflasi jangka panjang. Maka kalau kita perhatikan dari data Core PCI Price Index previousnya ya, ini 0,1%. Forecastnya ada kenaikan sebesar 0,3% ya, tentunya ketika angkanya itu sesuai dengan ekspektasi sebesar 0,3%, maka indeks dolar akan diprediksikan akan terjadi penguatan. Tapi kalau angkanya di bawah previous ya, di bawah 0,1%, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi kalau angkanya di antara forecast dan previous, menurut saya memiliki kecenderungan bearish, tapi setelah itu dia akan bergerak bullish karena angkanya masih di atas daripada previous. Tapi kalau kita lihat secara forecast 0,3%, ada kenaikan dari angka sebelumnya 0,1%, maka malam ini diprediksikan Core PCI Price Index menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Oke. Dan selanjutnya pukul 21.00 di sini ada revisi UM Consumer Sentiment ya. Ini juga nggak kalah penting. Ini pukul 21.00. Jadi revisi UM Consumer Sentiment ini juga indikator yang mengukur keyakinan konsumen ya terhadap kondisi ekonomi saat ini dan harapan mereka untuk masa depan. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita merujuk pada perubahan dan pembaruan terhadap data indeks ini untuk mendapatkan informasi yang terbaru, tentunya kita akan melihat ya dari data yang nanti akan rilis apakah memiliki kecenderungan positif angkanya atau kecenderungan negatif. Dan kalau kita lihat dari data yang ada, ini tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Artinya previous dan forecastnya ini di angka yang sama. Jadi angkanya stabil. Maka hal yang perlu menurut saya dari dua data ini yang perlu diperhatikan adalah Core PCI Price Index. Karena revisi UM Consumer Sentiment ini tidak menunjukkan perubahan angka prediksinya seperti itu. Tapi kalau nanti angkanya di atas 63%, maka di situ menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, jadi positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau previousnya angka aktualnya di bawah previous, di bawah 63%, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Untuk nanti hasilnya menguat ataupun melemahnya indeks dolar, insya Allah saya akan sampaikan di grup Telegram ZF Brotherhood. Silakan cek link ada di deskripsi ya. Buat teman-teman yang belum mengikutin, silakan diikutin, link ada di deskripsi. Di setiap video selalu saya taruh di situ untuk linknya. Oke, sekarang kita akan coba lihat dengan adanya data Core PCI Price Index menunjukkan positif ya prediksinya terhadap indeks dolar, maka saya akan coba melihat indeks dolar apakah sesuai dengan fundamental yang nanti malam akan rilis. Langsung aja kita lihat seperti apa kondisinya secara teknikal untuk market indeks dolar. Check it out.
Oke, untuk market indeks dolar di time frame 4 jam ya sore hari ini, kalau saya perhatikan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa tidak ada perubahan ya. Market memiliki kecenderungan konsolidasi, di mana batasannya dengan apa yang saya sampaikan tadi ya, batas breakoutnya itu di kisaran 106.51 sampai dengan 106.67. Belum ada perubahan dan bergerak konsolidasi. Tapi secara kalau kita melihat dari posisi saat ini ya, dengan adanya impulsif dan ini kan membentuk sebuah pergerakan bullish channel ya. Setelah itu dia membentuk korektif dan ini nanti kita akan coba lihat secara keseluruhan. Memang kalau time frame 4 jam belum ada perubahan. Dan saya menggambarkan area order block di time frame 1 jam ini merupakan target berikutnya. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam, menurut saya dengan adanya tren untuk indeks dolar ini adalah tren bullish. Oke, tren bullish. Jadi memungkinkan selama area batas breakout 106.51 tidak di break, maka menunjukkan aktivitas bullishnya. Tapi kalau ini nanti di breakout di time frame 1 jam, menurut saya area yang paling besar memiliki peluang buyers momentum yaitu di area order block time frame 1 jam di 106.36 sampai dengan 106.25. Menurut saya posisi indeks dolar sampai dengan saat ini masih memiliki kecenderungan bullish karena trennya juga menunjukkan tren bullish. Dan apakah saat ini menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikan ya, tentunya dengan adanya pergerakan konsolidasi. Kalau saya jujur dengan area konsolidasi seperti ini, kita sulit untuk menentukan apakah dia masih kuat bullish atau akan terjadi lanjutan koreksinya. Intinya di situ, makanya saya tandain batas daripada breakout di bawah ini adalah 106.51. Tinggal kita lihat nanti kalau ternyata release news menunjukkan negatif terhadap indeks dolar, besar kemungkinan ini pasti akan di breakout oleh impulsi bearish. Tinggal kita lihat jalur sellernya seberapa besar untuk menurunannya dan menuju order block time frame 1 jam. Dan selanjutnya kalau posisinya ternyata indeks dolar terjadi penguatan, maka dia akan breakout di atas 106.67. Di situ akan menunjukkan aktivitas bullishnya dan menuju level tertingginya di 106.89. Secara tren, market untuk indeks dolar masih dalam kecenderungan bullish. Jadi kalau indeks dolar bullish, memang biasanya XAUUSD terjadi penurunan. Tapi untuk saat ini agak berbeda ya, karena seringkali mereka berdampingan. Artinya XAUUSD naik, indeks dolar juga naik gitu. Karena ya kita ketahui sendiri ya, sampai dengan posisi sekarang geopolitik yang ada di Timur Tengah ini masih mencekam ya, artinya belum selesai juga dari kondisi peperangan gitu. Oke, sekarang kita akan coba lihat untuk XAUUSD ya di time frame 4 jam. Kita lihat peluangnya seperti apa. Langsung aja kita lihat untuk XAUUSD di time frame 4 jam. Oke, untuk XAUUSD menurut saya ini juga hal yang sama ya, tidak ada perubahan juga. Masih bergerak konsolidasi dan bayangan daripada bearish engulfing masih sangat kuat karena posisi body candle di open bearish-nya di 1992.03 sampai dengan saat ini belum berhasil di breakout. Secara keseluruhan range masih sama, area batas breakout bawah dan breakout atas masih sama. Dan sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil. Kita lihat di time frame 1 jam. Karena gini, saya melihatnya range pergerakan selama 1 minggu ini kan sudah mencapai $40 per troy ounce ya, sesuai yang saya tadi pagi ya saya sampaikan. Artinya range pergerakan ini memang sudah memiliki apa ya istilahnya, range-nya udah sesuai gitu loh, sudah antara 40 sampai 50, normalnya segitu gitu. Jadi setidaknya menurut saya pergerakannya tidak kurang tidak lebih hanya sebatas di area ini. Dan makanya saya sampaikan kalau dia naik akan menguji kuat area resisten di 1997.13 yang terbentuk di tanggal 20 Oktober hari Jumat ya di level ini. Dan titik terendahnya akan menguji support strong low di 1971.63. Dan kalau kita lihat memang pergerakan sampai dengan saat ini, oke, ini pergerakannya ya, jadi belum ada perubahan area tersebut. Oke. Dan sekarang kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat time frame 1 jamnya dulu. Oh ya, sorry, ini time frame 1 jam ya. Maka ini saya hapus, dan time frame 4 jamnya ini polanya ya masih dalam dorongan buyers momentum sebenarnya di time frame 4 jam ya, tapi masih berada di area inside bar
dan ini sudah berhasil pullback ya candle impulsifnya, dan candle berikutnya belum mampu. Jadi inset bar berikutnya itu adalah ini, karena di time frame 4 jam berikutnya tidak menunjukkan perubahan. Jadi ada pergeseran dari candle sebelumnya. Di sini inset bar high-nya ini yang berhasil di breakout, maka arahnya masih bullish, didukung candle warna merah dihajar oleh candle warna hijau. Harusnya memang pola seperti ini menunjukkan bullish momentum, dan sekarang akan menguji kuat resisten tertingginya di 1989.83 yang paling terdekat. Sekarang kita akan cek di time frame 1 jam kembali ya. Kita lihat. Oke. Di time frame 1 jam saya melihatnya di posisi terakhir ini adalah swingnya ya, impulsif, korektif, dan ini kan membentuk impulsif dan saat ini korektif ya. Tapi secara keseluruhan memang masih konsolidasi. Ada area yang mungkin teman-teman bisa pantau di sini. Ini adalah area order block yang menunjukkan potensi ya. Sebelumnya ada pergerakan rally base rally, dan di sini ada order block yang terbentuk, yaitu di time frame 1 jam ini ya. Ini kalau saya jadikan zona pantau dulu. Kenapa? Karena range-nya terlalu dekat ya. Terlalu dekat jadi rawan. Ini saya jadikan zona pantau wilayah area ini yang berkisaran antara 1984.78 sampai dengan 1982.75. Jadi memungkinkan area tersebut bisa dijadikan acuan untuk hari ini. Jadi kalau kita geser nih ya analisanya seperti ini. Jadi yang pertama, ketika saat ini market masih dalam kondisi konsolidasi ya, tapi di dalam area ini saya melihatnya ini memiliki potensi menuju order block time frame 1 jam. Jadi kalau di sini betul-betul ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, trend set up, maka bisa buy dengan target minimal resisten tertingginya di hari kemarin di sini 1993.36. Kalau area tersebut di breakout, maka akan menunjukkan target kenaikan hingga mencapai di level resisten kunci 1997.13. Menurut saya sampai situ dulu ya. Dan di bawah ini adalah batasannya kalau posisinya ternyata berhasil breakout impulsif bearish di bawah strong low impulsif bearish ya, maka saya katakan pantau di area ini. Kalau ada impulsif bearish close breakout di bawah 1982.23 ya, maka dia memungkinkan akan bergerak turun sampai dengan area strong low. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk sore hari ini, karena saya melihatnya tadi ada kemungkinan indeks dolar akan terjadi penguatan, dan tentunya di situ adalah lawan dari XAU/USD akan terjadi penurunan secara sistematisnya seperti itu gitu. Tapi nanti kita lihat ya kondisinya, karena pengaruhnya XAU/USD itu sangat banyak. Tapi secara teknikal, area yang menurut saya memiliki probabilitas yang cukup bagus adalah area yang berkisaran 1984.78 sampai dengan 1982.75. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, dan insya Allah jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Terima kasih buat semuanya untuk support channel Zona Forex. Bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, comment, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.